Terima kasih. Saya harus berdiri ini, banyak orang bisa ngomong soalnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama Abdul Halim dari Tegal Gubuk, Cirebon. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat para narasumber tentang penafsiran yang diberikan oleh Dr. Mun'im Siri yang menafsirkan tentang ayat toleransi kuliah ayyuhal kafirun itu. Beliau menafsirkan kata lanya, la a'budu, itu dibuang alifnya atau dibaca pendek setidaknya, la a'budu, jadi menjadi artinya adalah saya menyembah Tuhan yang kamu sembah, kamu juga adalah penyembah Tuhan yang aku sembah. Tetapi walaupun begitu, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tidak perlu mengulas, langsung saja mohon ditanggapi pertama oleh Aba Husen dan yang terakhir oleh Buya Syakur. Ya, mangga. Ya, makasih. Ada banyak hal yang menurut saya perlu dipahami betul ya. Seorang sufi besar namanya Syamsi At-Tabrizi. Syamsi Tabrizi adalah guru spiritual Maulana Jalaluddin Rumi. Dia menulis buku Qawaidul Ashqil Arba'un, 40 kaidah cinta. Salah satunya dia mengatakan yambu'u mu'zamu masyakilil alam min akhta'in lughawiyatin wa min fahmin basitin wa min su'i fahmin basitin la ta'khudh al-kalimat bima'naha al-zahiri mutlaqan. Waduh, sekali. Jadi ada banyak problem besar di antara di dunia ini adalah tentang bahasa, kekeliruan di dalam memahami bahasa dan pemahaman yang buruk atas satu masalah. Sederhana sekali. Karena itu jangan ambil kata itu dari makna literalnya saja, sama sekali. Ini dahsyat ini pernyataan ini. Karena itu ada beberapa yang menurut saya ya mungkin kita berbeda pendapat ya, tetap tidak bisa dihalangi perbedaan itu. Artinya penting sekali. Makna din itu apa? Din itu apa? Lakum dinukum waliyadin itu apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu itu apa? Al yauma akmaltu lakum dinakum itu apa? Begitu. Kita seringkali terpaku pada atau percaya kepada sebuah terjemahan din agama, syariat agama. Bagaimana itu? Beda-beda. Itu apa gitu loh? Harus jelas. Gitu. Jadi kan sebetulnya sudah jelas ya. Tadi saya sudah mengatakan dari mufassir, Syekhul Mufassirin, ad-din wahid wasyari'ah mukhtalifah. Ad-din itu keyakinan dan kepercayaan pada eskatologis.
Jadi hal-hal yang ghaibiyat itu namanya din, kepercayaan itu. Satu sama. Wasyari'ah mukhtalifah. Jadi aturan itu berbeda-beda. Di situ dijelaskan sekali. Yahudi punya aturan sendiri, Nasrani punya aturan sendiri, punya syariat sendiri, punya syariat sendiri, punya syariat sendiri. Begitu. Yang kedua, din itu adalah etika, akhlak. Jadi misalnya tungkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, li hasabiha, wa li maliha, wa li diniha, fadfar bidzatid din, taribat yadaka. Apa maknanya? Apa agama? Tidak sama sekali. Karena perkawinan beda agama boleh dalam Al-Quran. Iya. Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna. Jadi etika, akhlak. Gitu. Carilah. Biasanya orang menikah karena 4 hal, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, dan karena dinnya. Maka inilah yang punya din. Apa artinya? Akhlak. Nah, begitu. Kekeliruan dalam memahami akan kekeliruan di dalam semua. Begitu ya. Jadi saya tidak tahu, tidak membaca karyanya siapa namanya tuh, Mun'im Sirri. Saya tidak membaca. Jadi saya tidak tahu aturnya. Tetapi apakah kemungkinan bahwa dia sepakat dengan saya mengenai din itu, keyakinan itu. Tetapi praktek bisa mungkin. Saya nggak tahu aturnya. Apa katanya dia lakum falya'budu qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma. Mana itu? Wala apa? Lakum la a'budu ya, la a'budu la. Jadi bukan la nafi tapi ya. lamnya justru Ya, itu lam jadi ada tidak, kata gitu. dua, ada kata abada dan ada kata di. Dia membedakan itu. Jadi dia mencoba, ya seharusnya dia mencari sumber ya. Apakah itu qiraatnya begitu atau tidak? Begitu. Iya, ya. Jadi ya paling tidak begini, maksud saya adalah kemungkinan yang bisa kita ambil adalah qiraat. Qiraat itu ada 7, qiraatul sab'ah, ada qiraatul 'ashr, ada qiraatul 14. Yang qiraat sab'ah itu mutawatir. Qiraat 'ashr itu apa namanya? Ahad lah, hadisnya. Dhaif. Dhaif. Kalau 14 itu syadz. Tidak bisa. Itu aja kalau disiplin ilmu pengetahuannya ya, disiplin ilmu, bukan teori tadi itu al-abudun dan sebagainya. Harus dibuktikan aja. Ya tanya aja sama Mun'im Sirrinya lah. Tapi kalau saya begitu, dia mutawatir ya begini, la a'budu ma ta'budun. Mutawatir. Gitu. Yang lain-lain mungkin itu 14 atau lebih daripada 14. 10. Saya kira itu ya, ditunggu-tunggu sih ininya di sini terus nggak. Jadi saya cuma sempat aja. Terima kasih, Pak. Ya. Luar biasa ini dikeluarkan semua malam hari ini. Sekarang Buya Sakur ingin mohon menambahkan. Makasih. Ini tadi la a'budu atau la a'budu. Ini begini, ini ada lembaga di dunia ini
yang mengalukan kajian-kajian, misalnya apa itu Sundukul Islam atau seperti Soalun Jari, banyak lembaga itu memang lagi mengkaji. Pertama adalah paham-paham fasis ya yang ingin dibangun dalam kelompok-kelompok Islam, itu satu, termasuk kajian-kajian tekstual. Jadi ini bukan la budu, ini sebetulnya dari kata la uksimu. Jadi mereka mencoba mengatakan begini, bahwa Al-Quran ketika turun kepada Nabi itu huruf Arab itu baru 15 huruf. Gambar jukung itu bisa baca ba, bisa ta, bisa sa, bisa yena. Ya, kemudian orang ruku bisa ja, bisa ha, bisa kha. Ribetnya kayak apa. Dan Al-Quran turun itu kan belum ada kertas, belum ada pulpen, belum ada mesin tip, belum ada komputer, belum ada listrik, belum ada apa-apa kan. Iya. Nah di situ mereka mencari celah-celah bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini adalah distorsinya ada ketika sampai begini cerita. Ada seorang juru Al-Quran itu Nabi mengatakan di akhir ayat itu innallaha innahu kana azizan hakima gitu. Nah ada seorang juru tulis innahu kana azizan hakima, nulisnya azizan ghafura. Dibaca, oke, go ahead. Bayangkan. Jadi memberikan pelajaran bahwa juru tulis itu menulis sekalap dia. Ghafurur rahimah, ghafuran karima. Kata Nabi mendengar itu, go ahead, silakan. Masih. Artinya bahwa ini cerita mereka dibuat demikian rupa sampai banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dicoba bahwa itu terjadi salah tulis. Seperti wal'adiyati dhabha, bahasa Arabnya kan dhabha tuh. Itu artinya asalnya mah wal ghadiyati subha, para biarawati yang datang pagi-pagi. Bukan wasna bihi, bukan wasna bihi naq'a, wasna bihi naf'a. Itu para biarawati yang pagi-pagi makan di pagi hari. Bayangkan. Jadi mereka pertanyakan, la uqsimu bihadzal balad. Maksudnya bersumpah atau tidak Tuhan? La uqsimu bihadzal balad. Bersumpah atau tidak? Bersumpah. Kok la uqsimu? Kalau begitu berarti awalnya la uqsimu, lamnya lam taukid. Sampai di situ. Kemudian la uqsimu bima waqi'in nujum. Bersumpah enggak? La-nya apa mananya? Ini berarti lamnya lam taukid, bukan uqsimu. Itu berarti salah tulis gitu. Kemudian mawaqi'in nujum itu orbit-orbit bintang. Ini kajian yang ini juga, tapi itu benar juga. Mawaqi'un nujum itu bukan orbit bintang, itu fase-fase turunnya Al-Quran. Al-Quran itu nuzila munajjaman, bukan nujum-nujum bintang, bukan. Wasyamsu yasjar yasjudan, apa hubungannya wasyamsu wal qamaru wasyajaru wan najmu wasyajaru yasjudan. An-najmu itu bukan bintang, itu najmiyat. Najm itu pohon yang tidak punya batang, langsung akar. Jadi najm dan syajar itu bersujud itu artinya bukan bintang. Jadi ini para mufassirin sendiri banyak keliru dalam maksudnya itu. Mereka sangat cepat. Oke. Jadi itu persoalannya adalah persoalan sintaksis nanti. Dan yang penting nanti dari situ itu kajian dari ideologi, sejarah sampai Al-Quran semuanya, termasuk salah satu mendukung Islam garis keras yang sudah mereka sebutkan Islam fasis, yang akan membantai siapapun yang tidak sama. Ini sudah bukunya diterbit untuk kalangan Abdul Hamid Abdul Samad, dapat ditulis dalam bahasa Jerman dan kemudian bahasa ini sudah ada. Silakan cari itu Islam fasis. Ini informasi aja begitu. Jadi udahlah, ini mereka mencoba untuk menimbulkan
keraguan di hati umat Islam bahwa Islam yang sekarang itu sudah tidak otentik lagi. Itu persoalannya. Nah, tadi baru kita bicarakan tadi, ini kan Al-Quran kan dalam tulisan ini kan tidak sesuai dengan sintaksis. Secara nahwu sarf nggak kena. Makanya takhrijnya dalam itu minasyawad asyudzuz maksudnya. Yang tidak disalahkan tapi tidak boleh ditiru. Seperti dalam surah Al-Kahfi, lan nadwa itu adalah lan nasibatun, nadwa filun mudharin mansubun bi fathatin zahiratin. Ada alifnya. Alif apa itu? Oke. Kemudian tuliskan ro'a, ada ro alif a, alif bengkok. Ada lagi ro hamzah. Ya. Kemudian as-salat pakai wawu, bukan pakai alif. Az-zakat pakai wawu. Itu maksudnya ini juru tulis menulis Al-Quran sekarpe dewek sesuka dia atau dibimbing oleh Rasul. Kalau Rasul membimbing cara menulis berarti dia butuh huruf tidak. Persoalan. Nah, iya, ini persoalan. Jadi itu yang sedang dibongkar oleh mereka itu. Jadi ya di tengah mereka mencari kesalahan dan kita juga mendapat informasi juga dan saya terus mengikuti perkembangan itu sekarang. Tapi itu ada manfaatnya. Oh, berarti kita harus berpikir lebih kritis lagi begitu. Sehingga saya menjawab, mereka bertanya, Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Sudah ada sholat belum waktu ayat itu turun? Sejak kapan disebut masjidil haram? Nah, ini persoalannya dan saya sudah menjawab. Jadi saya minta kalau bisa ini tim IT untuk Webnet TV kita bikin siaran pakai bahasa Arab, nanti saya yang menyampaikan supaya mereka dengar ini. Iya, saya tuh ngomong Arab tuh 20 tahun di sana loh. Sampai ngimpi saja bahasa Arab saya.